Bapak dan Ibu yang saya kasihi, memasuki usia 60 tahun ke atas, ada satu hal yang semakin penting kita pelajari, yaitu tidak mudah percaya kepada setiap orang yang datang dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita harus menjadi curiga kepada semua orang, tetapi kita perlu lebih bijaksana dalam melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan kebaikan kita. Di usia senja, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada hubungan yang hanya membawa masalah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Coba tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Sumatera, Surabaya, Jawa Barat, Solo, Bekasi, atau daerah lainnya? Atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand? Silakan jawab di kolom komentar. Senang sekali rasanya mengetahui bahwa kita berkumpul dari berbagai daerah untuk saling berbagi cerita dan menguatkan. Bapak dan Ibu, terkadang orang yang terlihat baik belum tentu memiliki niat yang baik. Ada yang datang dengan perkataan manis, tetapi perlahan membuat kita kehilangan uang, ketenangan, bahkan kepercayaan kepada orang lain. Karena itu, jangan hanya melihat bagaimana seseorang berbicara, perhatikan juga bagaimana ia bersikap ketika kita tidak dapat memenuhi keinginannya. Di usia 60 plus, kita tidak perlu membuka seluruh kehidupan pribadi kepada semua orang. Masalah keluarga, kondisi keuangan, rencana masa depan, dan hal-hal pribadi sebaiknya hanya dibagikan kepada orang yang benar-benar kita percaya. Tidak semua orang perlu mengetahui kelemahan dan keadaan kita. Namun berhati-hati bukan berarti hidup dalam ketakutan. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, ramah, dan suka menolong. Hanya saja lakukan kebaikan dengan kebijaksanaan. Jangan sampai hati yang terlalu mudah percaya justru membuat kita dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tipe orang yang bisa merusak ketenangan di usia 60 plus. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat agar Bapak dan Ibu semakin bijaksana dalam memilih teman, menjaga hubungan, dan melindungi ketenangan hati di masa tua. Bapak dan Ibu, tipe orang pertama yang perlu kita waspadai adalah orang yang terlalu cepat mendekati kita dan langsung ingin mengetahui urusan pribadi. Mereka mungkin terlihat ramah, perhatian, dan seolah-olah sangat peduli. Tetapi jika baru mengenal sudah banyak bertanya tentang uang, keluarga, rumah, anak, atau harta yang kita miliki, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Bukan berarti setiap orang yang bertanya memiliki niat buruk. Namun kita perlu belajar membedakan antara perhatian yang tulus dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Jangan merasa harus menjawab semua pertanyaan hanya karena orang tersebut terlihat baik. Kita boleh tersenyum dan berkata, "Maaf, itu urusan pribadi saya." Di usia 60 plus, pengalaman hidup seharusnya membuat kita semakin bijaksana. Jangan mudah menceritakan kondisi keuangan, jumlah tabungan, bantuan dari anak, atau aset yang dimiliki kepada orang yang belum benar-benar kita kenal. Informasi sederhana yang kita anggap biasa bisa saja digunakan orang lain untuk mengambil keuntungan. Ada orang yang sengaja membangun kedekatan terlebih dahulu. Mereka sering memuji, sering menanyakan kabar, bahkan membuat kita merasa sangat diperhatikan. Setelah kepercayaan terbentuk, barulah mereka mulai meminta bantuan atau menawarkan sesuatu yang ternyata merugikan kita. Bapak dan Ibu, jangan merasa tidak enak untuk berkata tidak. Kebaikan hati bukan berarti kita harus selalu memenuhi permintaan orang lain. Jika setiap orang benar-benar menghargai kita, mereka akan memahami ketika kita memiliki batas kemampuan. Cobalah gunakan prinsip sederhana, kenal dulu, lihat sikapnya, baru percaya secara perlahan. Kepercayaan tidak harus diberikan sekaligus. Biarkan waktu yang menunjukkan apakah seseorang benar-benar tulus atau hanya memiliki kepentingan tertentu. Ingatlah, menjaga diri bukan berarti menjadi pelit, sombong, atau tidak percaya kepada siapapun. Ini adalah bentuk kebijaksanaan agar masa tua kita tidak dipenuhi penyesalan. Tetaplah berbuat baik tetapi jangan menyerahkan kepercayaan kepada orang yang belum membuktikan ketulusannya. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang kedua yang perlu diwaspadai, yaitu orang yang suka memanfaatkan rasa kasihan dan kebaikan hati kita. Bapak dan Ibu, tipe orang kedua yang perlu kita waspadai adalah orang yang suka memanfaatkan rasa kasihan dan kebaikan hati kita. Mereka tahu bahwa kita memiliki hati yang lembut dan mudah membantu. Karena itu, mereka sering datang membawa cerita sedih, masalah, atau berbagai alasan agar kita merasa tidak tega untuk menolak. Menolong orang yang benar-benar membutuhkan tentu merupakan perbuatan yang baik.
Tetapi kebaikan juga perlu disertai kebijaksanaan. Jangan sampai karena merasa kasihan, kita memberikan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan untuk kehidupan kita sendiri. Di usia 60 plus, kebutuhan kita juga harus diperhatikan. Perhatikan apakah seseorang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Ketika mereka punya masalah, kita dicari. Tetapi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menghilang. Bahkan ketika kita membutuhkan mereka, tidak ada kabar. Jika pola seperti ini terus berulang, kita perlu mulai membuat batas. Bapak dan Ibu, jangan takut mengatakan, "Omeo kan tidur ada bising bata." Sederhana itu bukan tanda bahwa hati kita sudah berubah menjadi keras. Kita hanya sedang belajar menolong sesuai kemampuan. Jika kita memang mampu membantu, bantulah dengan ikhlas. Jika tidak mampu, jangan memaksakan diri hanya karena takut dianggap tidak baik. Ada kalanya orang lain membuat kita merasa bersalah ketika menolak. Mereka mungkin berkata, "Bukankah selama ini kamu orang baik?" Jangan biarkan perkataan seperti itu memaksa kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup kita lakukan. Orang yang tulus akan menghargai keadaan kita. Bapak dan Ibu juga perlu berhati-hati ketika seseorang meminta uang dengan alasan mendesak, terutama jika ceritanya terus berulang. Jangan terburu-buru memberikan uang hanya karena merasa kasihan. Jika memang ingin membantu, pastikan bantuan tersebut tidak mengganggu kebutuhan hidup dan keamanan finansial kita sendiri. Ingatlah, menjadi orang baik tidak berarti harus selalu berkata iya. Kita boleh membantu tanpa mengorbankan diri. Kita boleh peduli tanpa membiarkan diri dimanfaatkan. Dan kita boleh menolak dengan sopan tanpa menyimpan rasa bersalah. Di usia 60 plus, jagalah hati tetap lembut tetapi pikiran tetap jernih. Jangan biarkan kebaikan yang kita miliki menjadi pintu bagi orang lain untuk mengambil keuntungan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang ketiga yang perlu diwaspadai, yaitu orang yang suka meminjam uang atau meminta bantuan tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya. Bapak dan Ibu, tipe orang ketiga yang perlu kita waspadai adalah orang yang sering meminjam uang atau meminta bantuan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Awalnya mungkin hanya sekali, kita membantu karena kasihan. Namun jika kebiasaan itu terus berulang, hubungan yang seharusnya menjadi pertemanan bisa berubah menjadi beban. Ada seorang bapak yang setelah pensiun merasa senang karena masih bisa membantu teman-temannya. Beberapa kali ia meminjamkan uang kepada seseorang yang dikenalnya cukup lama. Setiap kali ditagih selalu ada alasan baru. Karena tidak ingin hubungan menjadi rusak, bapak tersebut terus bersabar. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa tertekan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari justru tertahan di tangan orang lain. Ia pun mulai menyadari bahwa terlalu mudah percaya bukan selalu berarti berbuat baik. Kadang kita perlu tegas agar tidak merugikan diri sendiri. Bapak dan Ibu, jika seseorang meminta pinjaman, jangan langsung merasa wajib memberikan. Pertimbangkan kondisi keuangan kita terlebih dahulu. Jangan pernah meminjamkan uang yang sebenarnya kita perlukan untuk makan, obat, kebutuhan rumah, atau keadaan darurat. Jika kita tetap ingin membantu, berikan hanya sebatas kemampuan dan jangan berharap sesuatu yang tidak pasti. Bahkan, jika jumlahnya cukup besar, lebih baik pikirkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai setelah membantu orang lain, kita sendiri menjadi kesulitan. Kita juga perlu belajar membedakan orang yang sedang mengalami kesulitan dengan orang yang sudah menjadikan kita sebagai tempat bergantung. Orang yang bertanggung jawab biasanya akan berusaha memenuhi janji, menjelaskan keadaan dengan jujur, dan menghargai ketika kita tidak bisa membantu. Jika seseorang marah hanya karena kita menolak memberikan pinjaman, jangan langsung merasa bersalah. Bisa jadi kemarahannya justru menunjukkan bahwa hubungan tersebut lebih banyak didasarkan pada kepentingan daripada ketulusan. Bapak dan Ibu, usia 60 adalah masa untuk menjaga apa yang sudah kita kumpulkan selama puluhan tahun. Tidak perlu malu menjaga keuangan sendiri. Kita masih boleh membantu orang lain, tetapi lakukan dengan batas yang jelas. Jangan sampai rasa tidak enak hati membuat masa tua kita penuh kecemasan. Ingatlah sebuah prinsip sederhana. Kalau ingin membantu, bantu sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, berani berkata tidak. Kebaikan yang bijaksana akan membawa ketenangan, bukan penyesalan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang keempat yang perlu diwaspadai, yaitu orang yang suka merendahkan, mengkritik, dan membuat kita merasa tidak berharga. Bapak dan Ibu, tipe orang keempat yang perlu kita waspadai adalah orang yang suka
merendahkan dan membuat kita merasa tidak berharga. Mereka mungkin sering mengatakan bahwa kita sudah tua, tidak mampu, tidak mengerti zaman, atau tidak bisa melakukan sesuatu. Jika perkataan seperti itu terus kita dengarkan, tanpa sadar hati bisa menjadi lemah, dan rasa percaya diri perlahan hilang. Padahal usia 60 plus bukan berarti kita kehilangan nilai. Justru puluhan tahun pengalaman, hidup telah mengajarkan banyak hal yang tidak bisa diperoleh hanya dari buku. Kita mungkin tidak secepat dahulu, tetapi kita memiliki pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Ada seorang ibu yang setiap kali berkumpul dengan beberapa temannya selalu menjadi bahan candaan. Awalnya ia tertawa bersama, tetapi setelah pulang ia sering memikirkan perkataan mereka. Lama-kelamaan ia merasa malu dengan dirinya sendiri dan mulai menarik diri dari kegiatan yang sebenarnya ia sukai. Suatu hari seorang sahabat berkata kepadanya, "Jangan biarkan perkataan orang lain menentukan harga dirimu." Ibu itu kemudian mulai belajar memilih lingkungan yang lebih sehat. Ia tetap menghormati teman-temannya, tetapi tidak lagi terlalu sering berada di tempat yang membuat hatinya terluka. Bapak dan Ibu, jika seseorang memberikan nasihat dengan niat baik, tentu kita boleh mendengarkan. Tetapi jika seseorang terus-menerus menghina, mempermalukan, atau membuat kita merasa tidak berguna, kita berhak menjaga jarak. Tidak perlu membalas dengan kemarahan. Cukup tunjukkan bahwa kita tidak ingin terus berada dalam hubungan yang seperti itu. Jangan pula merasa harus membuktikan diri kepada orang yang merendahkan kita. Kita tidak perlu menunjukkan berapa banyak harta yang dimiliki, seberapa sukses anak-anak kita, atau apa yang sudah kita capai. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Bapak dan Ibu, semakin tua, kita seharusnya semakin memahami bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan masing-masing. Yang penting adalah kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, menjaga hati, berbuat baik, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jika ada orang yang terus membuat kita merasa kecil, ingatlah bahwa kita boleh memilih kedamaian. Tetaplah sopan, tetapi jangan biarkan perkataan mereka menetap di hati. Dengarkan nasihat yang baik, lepaskan perkataan yang hanya menyakiti. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang kelima yang perlu diwaspadai, yaitu orang yang suka bergosip dan menyebarkan rahasia, karena satu cerita yang kita sampaikan bisa berubah menjadi masalah besar. Bapak dan Ibu, tipe orang kelima yang perlu kita waspadai adalah orang yang suka bergosip dan tidak mampu menjaga rahasia. Di usia 60 plus, mungkin kita senang memiliki teman untuk berbincang dan berbagi cerita. Tetapi tidak semua orang yang mau mendengarkan cerita kita benar-benar mampu menjaga apa yang kita sampaikan. Ada hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi urusan pribadi. Misalnya masalah rumah tangga, kondisi keuangan, hubungan dengan anak, persoalan keluarga, atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Jika kita menceritakannya kepada orang yang salah, cerita tersebut bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dan akhirnya menjadi masalah yang lebih besar. Bapak dan Ibu, orang yang hari ini menceritakan rahasia orang lain kepada kita, bisa saja besok menceritakan rahasia kita kepada orang lain. Karena itu, jangan merasa terlalu cepat dekat hanya karena seseorang sering mengajak berbicara. Perhatikan bagaimana ia memperlakukan cerita pribadi orang lain. Ada seorang ibu yang pernah menceritakan masalah keluarganya kepada seorang teman karena merasa sangat percaya. Beberapa hari kemudian cerita tersebut sudah diketahui oleh beberapa tetangga. Ibu itu merasa malu dan kecewa. Sejak saat itu, ia belajar bahwa tidak semua cerita harus dibagikan, bahkan kepada orang yang terlihat dekat. Bukan berarti kita harus menyimpan semua masalah sendirian. Jika membutuhkan tempat bercerita, pilihlah seseorang yang sudah terbukti bijaksana, dapat menjaga kepercayaan, dan benar-benar menginginkan kebaikan kita. Kita juga bisa mencari nasihat dari orang yang memiliki pengalaman dan mampu melihat masalah dengan tenang. Ketika seseorang mulai mengajak kita membicarakan keburukan orang lain, kita juga tidak harus ikut. Kita bisa mengubah pembicaraan atau berkata dengan lembut, sebaiknya kita tidak membicarakan orang yang tidak ada di sini. Kalimat sederhana, itu dapat menjaga hati kita dari kebiasaan bergosip. Bapak dan Ibu, gosip mungkin terasa ringan ketika pertama kali dibicarakan, tetapi seringkali satu perkataan dapat merusak hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, jagalah lisan dan pilihlah teman yang juga mampu menjaga lisannya. Di usia senja, ketenangan bukan hanya berasal dari siapa yang berada di sekitar kita,
tetapi juga dari kemampuan kita menjaga apa yang keluar dari mulut dan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang keenam yang perlu diwaspadai, yaitu orang yang iri dan tidak senang melihat kita atau keluarga kita mendapatkan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, tipe orang keenam yang perlu kita waspadai adalah orang yang sulit melihat kebahagiaan orang lain. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan mengatakan iri, tetapi sikap dan perkataannya sering membuat kita merasa tidak nyaman ketika mendapatkan sesuatu yang baik. Ketika kita bercerita bahwa anak berhasil dalam pekerjaan, mereka mungkin langsung membandingkan dengan anak orang lain. Ketika kita membeli sesuatu dari hasil kerja keras selama bertahun-tahun, mereka mengatakan itu tidak seberapa. Bahkan ketika kita sedang bersyukur, mereka justru mencari kekurangan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kita tidak perlu membalas sikap seperti itu dengan kesombongan. Jika seseorang tidak mampu ikut bahagia melihat kebahagiaan kita, cukup simpan hal-hal pribadi untuk diri sendiri. Tidak semua keberhasilan perlu diceritakan. Terkadang, diam dan bersyukur dalam hati jauh lebih menenangkan. Ada seorang bapak yang setelah pensiun, berhasil membeli sebuah kendaraan sederhana dari hasil menabung selama bertahun-tahun. Ia merasa bersyukur dan menceritakannya kepada seorang teman. Bukannya ikut senang, temannya justru berkata, "Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya pasti membeli yang lebih bagus." Awalnya bapak tersebut merasa kecewa, namun kemudian ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari semua orang. Ia berkata dalam hati, "Saya tidak perlu membuktikan apapun. Yang penting saya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan." Bapak dan Ibu, inilah salah satu pelajaran penting di usia senja. Jangan terlalu banyak membuka kehidupan pribadi kepada orang yang belum terbukti tulus. Simpan sebagian kebahagiaan kita untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan karena takut, tetapi karena kita sedang menjaga kedamaian. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menjadi orang yang iri kepada orang lain. Jika melihat teman memiliki sesuatu yang lebih baik, belajarlah berkata, "Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepadanya." Karena ketika kita mampu ikut bersyukur atas kebahagiaan orang lain, hati kita sendiri menjadi lebih ringan. Jika ada orang yang selalu membuat kita merasa bersalah karena memiliki kehidupan yang lebih baik, jangan biarkan perkataannya merusak rasa syukur. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tetap rendah hati, tetap sederhana, dan terus menjalani kehidupan dengan baik. Bapak dan Ibu, tidak semua orang perlu mengetahui semua hal tentang hidup kita. Ada kebahagiaan yang cukup kita syukuri dalam diam, ada rencana yang lebih baik disimpan sampai waktunya tiba, dan ada urusan pribadi yang memang hanya perlu diketahui oleh orang-orang terdekat. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tipe orang ketujuh sekaligus yang terakhir, yaitu orang yang selalu membawa masalah, konflik, dan energi negatif sehingga ketenangan hidup kita perlahan ikut terganggu. Bapak dan Ibu, tipe orang ketujuh yang perlu kita waspadai adalah orang yang selalu membawa konflik, masalah, dan energi negatif ke dalam kehidupan kita. Mereka hampir selalu memiliki persoalan dengan orang lain. Hari ini bertengkar dengan tetangga, besok berselisih dengan keluarga, lalu menceritakan semua masalah tersebut kepada kita. Tanpa sadar, kita pun ikut lelah secara pikiran. Tentu kita boleh membantu orang yang sedang menghadapi masalah. Namun membantu tidak berarti kita harus ikut masuk ke dalam setiap konflik. Ada batas antara memberikan nasihat dengan menjadi bagian dari pertengkaran orang lain. Di usia 60+ ini kita perlu belajar berkata dalam hati, "Ini masalah mereka, bukan semuanya harus menjadi masalah saya." Ada seorang ibu yang memiliki teman yang hampir setiap hari datang membawa cerita tentang pertengkaran. Awalnya sang ibu dengan sabar mendengarkan, namun semakin lama setiap kali temannya pulang, pikirannya ikut penuh. Ia mulai sulit tidur karena memikirkan masalah yang sebenarnya bukan miliknya. Akhirnya ia memilih mengubah cara berteman. Ketika temannya mulai membicarakan konflik, ia mendengarkan sebentar lalu berkata, "Semoga masalahnya segera selesai. Mari kita bicarakan hal yang membuat hati lebih tenang." Perlahan, ia mulai menjaga batas tanpa memutuskan hubungan secara kasar. Bapak dan Ibu, kita tidak harus menjadi tempat semua orang menumpahkan kemarahan. Jika seseorang terus mengajak kita membenci orang lain, mengadu domba atau ikut dalam pertengkaran, lebih baik kita mengambil jarak. Jangan sampai ketenangan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun hancur karena konflik yang bukan urusan kita. Perhatikan juga bagaimana perasaan kita setelah berinteraksi dengan seseorang. Jika setiap kali bertemu kita menjadi lebih marah, curiga, takut, atau gelisah,
Mungkin sudah waktunya mengevaluasi kedekatan tersebut. Teman yang baik seharusnya membuat kita merasa aman dan dihargai, bukan terus-menerus merasa tertekan. Bapak dan Ibu menjaga jarak tidak harus dilakukan dengan kebencian. Kita tetap bisa menyapa, tetap menghormati, dan tetap mendoakan mereka. Hanya saja kita tidak lagi memberikan ruang terlalu besar bagi masalah mereka untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Semakin bertambah usia, kita semakin memahami bahwa kedamaian adalah sesuatu yang harus dijaga. Tidak semua pertengkaran perlu kita menangkan. Tidak semua tuduhan perlu kita jawab. Tidak semua orang perlu kita yakinkan. Terkadang, diam dan memilih pergi dari konflik adalah bentuk kebijaksanaan. Mulai sekarang, pilihlah lingkungan yang membuat hati terasa ringan. Dekatlah dengan orang yang suka bersyukur, berbicara dengan baik, menjaga rahasia, dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Jika harus menjauh dari seseorang, lakukan dengan tenang dan tanpa dendam. Pada segmen berikutnya, kita akan merangkum 7 tipe orang yang dapat merusak ketenangan di usia 60 plus dan bagaimana cara memilih lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai tipe orang yang perlu diwaspadai, sekarang mari kita renungkan kembali semuanya. Memasuki usia 60 plus, kita tidak harus mencurigai semua orang. Kita hanya perlu belajar lebih bijaksana dalam memberikan kepercayaan, karena ketenangan hati yang kita miliki hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada 7 tipe orang yang telah kita bahas. Pertama, orang yang terlalu cepat mendekati dan ingin mengetahui urusan pribadi kita. Kedua, orang yang suka memanfaatkan rasa kasihan dan kebaikan hati. Ketiga, orang yang sering meminjam uang atau meminta bantuan tetapi tidak bertanggung jawab. Keempat, orang yang suka merendahkan dan membuat kita merasa tidak berharga. Kelima, orang yang gemar bergosip dan tidak mampu menjaga rahasia. Keenam, orang yang sulit melihat kebahagiaan orang lain dan mudah iri. Ketujuh, orang yang selalu membawa konflik, masalah, dan energi negatif ke dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sekali lagi bukan berarti kita harus membenci atau memusuhi mereka. Kita tetap bisa menghormati siapa saja. Namun kita berhak menentukan batas dalam sebuah hubungan. Kita boleh mengurangi kedekatan dengan orang yang membuat hati terus gelisah, tanpa harus menyimpan dendam. Mulai sekarang, belajarlah memberikan kepercayaan secara perlahan. Jangan mudah menceritakan kondisi keuangan, masalah keluarga, rencana pribadi, atau kelemahan kita kepada orang yang belum terbukti bisa dipercaya. Biarkan waktu menunjukkan karakter seseorang. Sebaliknya, carilah orang yang membuat hati menjadi lebih tenang. Teman yang tulus tidak selalu banyak bicara, tetapi mampu mendengarkan. Mereka tidak iri ketika kita bahagia, tidak meninggalkan kita ketika sedang kesulitan, dan tidak memanfaatkan kebaikan kita. Mereka juga berani mengingatkan dengan lembut ketika kita melakukan kesalahan. Bapak dan Ibu, jangan takut memiliki sedikit teman. Di usia senja kita tidak membutuhkan keramaian yang melelahkan. Kita membutuhkan hubungan yang sehat, sederhana, dan penuh ketulusan. Bahkan terkadang, menikmati waktu sendiri sambil berdoa dan bersyukur jauh lebih baik daripada berada di tengah banyak orang tetapi hati tidak tenang. Mari mulai bertanya kepada diri sendiri, siapa yang membuat saya lebih dekat kepada kebaikan? Siapa yang membuat saya semakin bersyukur? Dan siapa yang justru membuat hidup saya penuh kecemasan? Jawaban dari pertanyaan itu dapat menjadi petunjuk untuk memperbaiki lingkungan kita. Semoga Bapak dan Ibu semakin bijaksana dalam memilih teman, semakin hati-hati memberikan kepercayaan, dan semakin kuat menjaga ketenangan hati. Karena di usia 60 plus, hidup bukan lagi tentang memiliki banyak orang di sekitar kita, tetapi tentang memiliki orang-orang yang benar-benar membawa kebaikan. Pada segmen terakhir, kita akan menutup pembahasan ini dengan pesan untuk Bapak dan Ibu agar tetap menjadi pribadi yang baik tanpa mudah dimanfaatkan, serta menjalani masa tua dengan hati yang damai dan penuh syukur. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, kita telah sampai di penghujung pembahasan. Hari ini kita belajar bahwa tidak mudah percaya bukan berarti kita harus menjadi orang yang curiga kepada semua orang. Justru, kita sedang belajar menjadi pribadi yang tetap baik, tetapi lebih bijaksana dalam memberikan kepercayaan. Di usia 60 plus, ketenangan hati adalah salah satu harta yang sangat berharga. Kita sudah melewati begitu banyak perjalanan hidup, menghadapi suka dan duka, kehilangan dan mendapatkan, jatuh dan bangkit kembali. Karena itu, jangan biarkan sisa usia kita dipenuhi oleh hubungan yang membuat hati terus gelisah. Jika ada orang yang pernah mengecewakan, jangan simpan kebencian terlalu lama. Ambillah pelajarannya,
Kita boleh memaafkan tanpa harus kembali memberikan kepercayaan seperti sebelumnya. Kita boleh tetap mendoakan seseorang tanpa harus terus berada dekat dengannya. Memaafkan adalah untuk membebaskan hati, sedangkan menjaga batas adalah untuk melindungi ketenangan. Bapak dan Ibu, tetaplah menjadi orang yang suka membantu, tetapi jangan lupa menjaga diri. Tetaplah ramah, tetapi jangan menceritakan semua urusan pribadi. Tetaplah percaya kepada orang lain, tetapi biarkan kepercayaan itu tumbuh bersama waktu dan bukti ketulusan. Carilah lingkungan yang membuat kita semakin bersyukur. Berkumpullah dengan orang yang ketika berbicara membuat hati lebih ringan. Dekatlah dengan mereka yang tidak suka merendahkan, tidak gemar bergosip, tidak memanfaatkan kebaikan, dan tidak membawa kita ke dalam konflik. Karena lingkungan yang baik dapat menjadi salah satu sumber kebahagiaan di masa tua. Jika saat ini Bapak dan Ibu merasa pernah salah memilih teman, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua pernah salah menilai seseorang. Yang penting kita belajar dari pengalaman tersebut. Jika video ini bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan membagikannya kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkan pesan ini. Tuliskan juga di kolom komentar, dari 7 tipe orang yang kita bahas, mana yang paling sering Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan? Mari berbagi pengalaman dengan bijak agar kita semua bisa saling menguatkan. Akhirnya, saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, ketenangan, kecukupan, dan umur yang penuh berkah kepada Bapak dan Ibu. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dipertemukan dengan teman-teman yang tulus, dan diberikan kebijaksanaan untuk membedakan mana hubungan yang membawa kebaikan dan mana yang sebaiknya diberi batas. Bapak dan Ibu jangan takut kehilangan orang yang tidak membawa ketenangan. Karena terkadang ketika kita melepaskan hubungan yang salah, Tuhan memberikan ruang untuk hadirnya kedamaian yang lebih besar. Jalani masa tua dengan hati yang tenang, tetap berbuat baik tetapi jangan lupa menjaga diri. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Tuhan. Amin.